Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu dari mata kuliah pendidikan akhlak, yaitu Bapak Abdul Ghafur SAG MA. Baiklah, saya di sini akan memaparkan atau menjelaskan dari sikap sabar, mencakup pengertian, macam-macam keutamaan dan kesimpulan dari sikap sabar tersebut. Sebelum saya menjelaskan atau memaparkan sikap sabar, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Novita Sari Nasution, kelas 1D, dengan nomor induk mahasiswa 124010510407, dan saya dari kelompok 4. Sebelum saya menjelaskan atau memaparkan pengertian sabar, macam-macam sabar, dan keutamaan sabar, saya akan menjelaskan terlebih dahulu akhlak kepada Allah. Akhlak kepada Allah merupakan inti dari ajaran yang mengarahkan manusia untuk menjalani kehidupan sesuai dengan kehendaknya. Melalui akhlak yang baik, seorang muslim mampu menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada gilirannya menjadi landasan untuk membangun hubungan yang harmonis dengan sesama makhluk. Dalam rangka mewujudkan akhlak yang mulia, terdapat beberapa konsep kunci yang harus dihayati dan diamalkan. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia seringkali dihadapkan pada berbagai ujian dan cobaan yang menguji keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak kepada Allah yang mencakup sifat sabar merupakan fondasi penting dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan atau memaparkan dari sikap sabar atau definisi sabar dan semacamnya. Arti sabar secara bahasa dapat ditemukan melalui etimologi kata tersebut. Kata sabar berasal dari bahasa Arab, yaitu sobaro. Dalam bahasa Arab, kata ini memiliki dasar yang mengacu pada kesabaran, ketekunan, dan ketahanan dalam menghadapi berbagai bentuk cobaan, ujian, dan tantangan hidup. Dengan kata lain, sabar adalah kemampuan untuk tetap tenang dan tabah dalam menghadapi segala situasi, baik yang menyenangkan maupun yang sulit. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, sabar diartikan sebagai kemampuan untuk tahan menghadapi cobaan yang mencakup ketidakgesaan, ketenangan, dan ketabahan. Sabar adalah kemampuan seseorang dalam mengendalikan diri, menaati perintah Allah, dan menghadapi ujian dan cobaan dari Allah. Sabar adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mengendalikan diri dalam berbagai situasi, terutama ketika menghadapi
kesulitan, atau tekanan. Ini melibatkan pengendalian emosi seperti marah atau frustasi dan berusaha tetap tenang. Dalam konteks spiritual, sabar juga berarti taat pada perintah Allah, meskipun terkadang hal tersebut sulit untuk dilakukan. Ketika menghadapi ujian dan cobaan yang datang dalam hidup ini. Dalam Al-Quran, sabar sudah disebutkan sebanyak 70 kali, bahkan lebih dari 70 kali. Contohnya seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-shalah innallaha ma'as-sabirin. Sadaqallahul adzim. Arti dari ayat tersebut adalah, wahai orang-orang yang beriman, mohon pertolongan dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Seperti contoh sikap sabar dalam menghadapi ujian hidup yang akan kita ambil dari kisah para nabi, yaitu terutama pada kisah Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub semasa hidupnya pernah diberikan ujian hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti anak-anaknya yang meninggal dunia semua, harta kekayaan yang habis tak tersisa, serta beliau mengalami penyakit kulit selama 18 tahun yang tidak dapat disembuhkan atau sangat sulit untuk disembuhkan. Tetapi Nabi Ayub selalu sabar dan tidak pernah mengeluh terhadap segala ujian dan cobaan yang menimpanya. Beliau selalu berbaik sangka dan bertawakal kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang kita tahu, ujian hidup merupakan suatu tantangan dan kesulitan oleh seluruh. Seperti yang kita tahu, ujian hidup merupakan suatu tantangan dan kesulitan kepada seluruh manusia, dan hamba pasti menghadapinya. Tentu saja hal ini berat begitu erat kaitannya dengan sikap sabar, karena kesabaran adalah salah satu kunci dan penyelesaiannya. Dengan sikap sabar pula akan membantu seseorang mencari hikmah, menguatkan iman, dan membangun ketahanan mental dan emosional seseorang, membuat lebih siap menghadapi tantangan di depan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, macam-macam dari sikap sabar. Selanjutnya saya akan menjelaskan keutamaan dari sikap sabar itu. Yang pertama, orang yang sabar akan dijaga oleh Allah, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari yang berbunyi, barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah akan menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah akan mencukupinya. Barang siapa yang berusaha sabar, maka Allah akan menjadikannya
bisa bersabar dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, keutamaan sikap sabar. Sabar dapat menggugurkan dosa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah seorang muslim mendapatkan kelelahan, sakit, kecemasan, kesedihan, mara bahaya, dan juga kesusahan hingga duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapuskan dosa-dosanya dengan hal tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketiga, keutamaan sabar yaitu sabar sebagai bukti keimanan seseorang. Seperti dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, sabar itu sebagian dari iman. Hadis riwayat Abu Nu'aim. Yang keempat, keutamaan dari sikap sabar. Sabar sebagai kunci kesuksesan hidup. Orang-orang yang sukses cenderung mempunyai cerita unik di balik perjuangannya. Menghadapi ujian dari Allah, maka dari itu sabar adalah kunci kesuksesan. Yang kelima, sabar sebagai kunci masuk surga. Seperti dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Furqan ayat 75 yang berbunyi, mereka orang-orang yang sabar itulah yang akan dibalas dengan martabat yang tinggi dalam surga, dikarenakan kesabaran mereka, dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Yang keenam, orang yang sabar akan senantiasa bersama-sama Allah. Sabar adalah suatu tindakan mulia yang disukai oleh Allah. Oleh karena itu, orang yang senantiasa bersabar akan lebih dicintai oleh Allah. Yang ketujuh, bersabar adalah ladang pahala tanpa batas. Dalam Quran surat Az-Zumar ayat 10 dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan memberikan balasan luar biasa kepada mereka berupa pahala yang lebih baik dan tanpa batas, di mana pahala tersebut hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bersabar dalam menghadapi ujiannya. Seperti yang sudah saya jelaskan, banyak keutamaan dari sikap sabar itu sendiri. Dapat disimpulkan bahwa sabar adalah hal mulia yang patut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Allah tidak cuma-cuma memberi ujian kepada hambanya, melainkan ada pelajaran dan hikmah yang dapat diambil, yakni kesabaran. Di balik itu, kesabaran juga memiliki banyak sekali keutamaan, sehingga sebagai seorang muslim, baiknya kita mengimplementasikan kesabaran dalam hidup kita, dalam setiap ujian yang kita hadapi. Karena di balik kata sabar itulah tersimpan banyak sekali keutamaan yang didapat. Baiklah teman-teman, cukup sekian dari saya. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.